Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku pengen review mana vitamin yang diperlukan untuk tubuh menyusui. Dan itu sangat penting sekali karena menyusui itu adalah proses yang luar biasa yang hal yang terbaik bisa kita berikan ke anak kita adalah momen dimana ibu memberikan asinya, dimana ketika kita mengasihi itu juga tidak sekedar memberi asi tetapi memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, karena dengan kita mengasihi itu membutuhkan waktu sekali menyusui itu sekitar minimal setengah jam, dan itu bisa berulang kali. Bayangkan kita menahan kencing, menahan lapar, mungkin menahan semuanya, menahan posisi mungkin ya, kalau kita lagi posisinya udah pas, ketika gerak dikit gatal mungkin. Nah itu anaknya juga bangun, bisa aja bangun sehingga nggak optimal, anaknya bisa nangis. Gitu ya teman-teman. Nah di situ pengorbanan seorang mama ya luar biasa sekali. Nah, kali ini aku ingin share mengenai vitamin yang diperlukan untuk tubuh menyusui. Nah kenapa aku ingin share, karena mungkin ada sebagian dari teman-teman yang mikirnya vitamin itu diperlukan ketika hamil aja, padahal enggak. Nah saya hidup di mana bergereja, nah ketika itu dari jemaat saya yang sharing, nah dia sakit di tulangnya gitu ya, di lututnya. Nah dia adalah seorang mama, seorang ibu, pas dia menyusui. Nah waktu itu dia nggak minum merek CDR. Nah di dalam CDR itu terdapat kalsium, vitamin D dan juga vitamin C. Nah itu sangat menyesal sekali kenapa nggak dulu-dulu minum itu, dan akibatnya sekarang ketika dia mungkin umurnya udah 50 hampir 60 ya teman-teman. Nah penyesalan datang terlambat. Nah sebelum kita saat ini mama-mama yang sedang menyusui, sebelum terlambat, yuk kita minum vitamin rutin untuk diri kita sendiri, kepada tulang kita, karena kita menyusui itu juga kalsium kita diambil sama anak. Kalau kita nggak ada cadangan, wah itu kita yang diambil. Nah oleh sebab itu cuma 2 vitamin aja, vitamin D aku beli dari Now yang 5000 IU. Waktu itu hamil aku tanya sama dokter objinku, dalam sehari keperluan vitamin D yang kita butuhkan sebagai wanita hamil itu berapa? 4000 IU. Nah ketika aku searching adanya yang 5000 IU, berarti nggak apa-apa, aku tanya ke dia. Lalu yang kedua, sekarang aku minum CDR Fortos. Nah ini kalsiumnya 600 mg, ini rendah gula juga, jadi nggak masalah, untuk nggak perlu khawatir nanti diabetes seperti apa. Terus vitamin D ada 400 IU. Nah kalau yang CDR yang warna orange itu kalsiumnya lebih rendah, vitamin C nya 1000. Nah sekarang yang kita cari adalah kalsiumnya yang tinggi, yaitu saya pakai akhirnya yang Fortos. Jadi perpaduan dua ini. Nah for your information aja, ketika aku hamil aku rutin banget minum ini. Ini memang nggak disaranin sama dokter, nggak ngasih di resepnya, cuman aku tahu bahwa vitamin D itu penting sekali. Nah terus aku tanya, barulah dia boleh. Nah ketika hamil selama 9 bulan aku rutin minum ini, terus minum vitamin multivitamin yang ada asam folatnya itu dari dokter, terus kalsium 95 saat itu aku rutin konsumsi itu selama 9 bulan. Aku nggak pernah ngerasain yang namanya boyokan. Yang namanya pinggang sakit itu nggak pernah, karena aku lahirnya 2,9 saat itu di USG di dalam kandungan
3,1 waktu itu, dan aku nggak ngerasain apa ya yang namanya pegel-pegel ini tuh sama sekali enggak. Nah, aku percaya itu dari apa yang aku konsumsi, sayur-sayuran, daging-dagingan waktu itu. Nah, saat ini ketika menyusui itu juga sama, kita memerlukan asupan yang seperti itu, sama seperti hamil, bukan berarti ketika kita sudah menyusui udah bebas gitu ya kita makan seenaknya sendiri. Enggak, kita tetap perlu zat besi, bisa dari olahan susu tuh kita ambil. Kalau kalsiumnya selain dari multivitamin ini, suplemen ini, kita dari alam juga bisa sayur-sayuran, brokoli, bayam, itu ada kalsiumnya. Dan ketika aku browsing vitamin kalsium itu gunanya apa sih? Oke, bacain dari webnya CDR kebetulan yang muncul di halaman pertama ketika aku mencari kebutuhan kalsium untuk ibu menyusui. Nah, di situ akan muncul kebutuhan kalsium pada ibu menyusui tentu lebih besar dibanding wanita dewasa biasa, karena ibu juga harus mencukupi kebutuhan kalsium bayinya. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2013, ibu menyusui membutuhkan kalsium 1.200 sampai 1.300 mg per hari. Bayangkan. Jumlah ini bisa Anda dapatkan dari makanan sehari-hari yang tinggi kalsium, selain dari produk susu dan olahannya, sayuran hijau, dan juga seafood. Untuk meyakinkan bahwa Anda mendapatkan cukup kalsium ketika menyusui, nah kita perlu mengkonsumsi suplemen kalsium. Jangan lupa berolahraga supaya... Ini sekarang aku membacain betapa pentingnya, seberapa penting vitamin D untuk busui ya teman-teman. Setiap orang membutuhkan asupan vitamin D yang cukup, termasuk busui. Vitamin D untuk busui tak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi untuk bayi yang disusui. Asupan vitamin D diperlukan untuk mendukung perkembangan tulang yang sehat dan untuk mencegah penyakit rakitis. Rakitis merupakan suatu kondisi yang menyebabkan tulang cacat dan lemah. Asupan vitamin D untuk ibu menyusui harus diperhatikan. Pasalnya, manfaat vitamin D ibu menyusui yang dapat membantu ibu mendapatkan kalsium yang cukup. Seberapa penting asupan vitamin D untuk ibu menyusui? Vitamin D menjadi asupan yang krusial bagi ibu selama masa menyusuinya. Asupan vitamin D yang cukup membantu penyerapan kalsium pun menjadi lebih baik dan membantu dalam pemeliharaan jaringan tulang yang kuat. Selain itu, manfaat lain vitamin D untuk ibu menyusui adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah bayi mengalami kekurangan kalsium. Lantas, berapa banyak kebutuhan vitamin D yang diperlukan untuk ibu menyusui? Dilansir dari situs Science Daily, asupan harian vitamin D yang diperlukan untuk ibu menyusui adalah 5.000 hingga 6.000 IU. Agar ibu menyusui dapat memenuhi seluruh kebutuhan harian vitamin D, bisa dengan cara menjemur diri di bawah sinar matahari pagi. Paparan sinar matahari pagi ke seluruh tubuh selama 15 menit bisa menghasilkan lebih dari 10.000 IU vitamin D. Bayi memperoleh vitamin D dari ibu, sehingga setiap ibu menyusui wajib memperhatikan asupannya. Asupan vitamin D pada ibu menyusui pun berpengaruh pada bayi yang disusuinya. Bayi mendapatkan asupan vitamin D dari ibunya melalui ASI. Walau demikian, ternyata kandungan vitamin D dalam ASI hanya sedikit, yaitu kurang dari 50 IU per liter. Padahal menurut American Academy of Pediatrics, bayi membutuhkan 4.000 IU vitamin D per hari. Maka dari itu, ibu hamil disarankan untuk mendapatkan asupan vitamin D yang cukup setidaknya 6.400 IU per hari, sehingga dengan begitu ia dapat memasuk vitamin D untuk sang bayi. Oke, seperti itu fungsinya vitamin D, teman-teman. Jadi itu dia fungsi dari kalsium dan vitamin D. Jangan lupa terus konsumsi vitamin, jangan males yang lemah-lemah, karena itu untuk kebaikan kita di masa depan. Oke,
Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you.